Oke. Mas Roy, Ya. sudah menerima surat pencegahan? Ya, sampai hari ini, sampai saya ngobrol di Madilog ini, terus terang belum. Belum. Tapi saya jawabnya memang bukan seperti dia loh ya. Kalau dia jawabnya kan ditanya, sudah atau belum? Sudah, tapi belum. Memang belum. Berarti belum terima? Belum terima. Dan bahkan uniknya, sampai ketika saya WL ya, wajib lapor kemarin, yang kedua itu ya. Oke. Kan yang pertama sebenarnya saya udah wajib lapor itu hari Senin yang lalu. Oke. Kemudian Kamis, saya wajib lapor. Itu tidak ada. Kata-kata itu dari penyidik nggak ada. Bahwa Mas Roy dicekal? Iya. Padahal kan seharusnya menurut aturan yang ada ya, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, kemudian peraturan pemerintah Nomor 31 ya kalau nggak salah tahun 2013, semua tentang pencegahan itu wajib diinformasikan kepada orang yang disampaikan. Yang dicegah Atau yang ditangkal. Sehingga kalau misalnya kita sudah berniat mau ke luar gitu, tidak kemudian begitu di pintu keberangkatan, kemudian kita tiba-tiba ditolak. Harusnya hak-hak publik itu diinformasikan. Berarti Mas Roy tahu dicegah ke luar negeri dari media? Dari media. Dari kemarin ketika Pak Kombes Budi itu ya itu menyampaikan dalam konferensi pers bahwa saya atau kami ya, sebenarnya kami berdelapan itu dilakukan pencegahan untuk kemudian tidak ke luar negeri. Oke. Ya. Mas Roy, saya baca surat pencegahan itu yang pertama berlaku 20 hari. Sejak tanggal 8 November sampai 27 November. Oke. Kemudian hari ini ada update dari Kabitumas Polda Metro Jaya. Perpanjang katanya. Diperpanjang 6 bulan ke depan. Saya tetap pada statement yang juga kemarin banyak teman-teman media yang minta ya. Saya sih senyum bahkan ketawa gitu loh. Ini lucu banget gitu. Saya bukan maling ayam, bukan teroris ya, bukan kemudian penjahat yang tapi hanya gara-gara seorang anak bangsa yang menyampaikan pendapat publiknya, dan itu sebenarnya dijamin oleh tidak hanya Undang-Undang Dasar ya 45 di pasal 28F, tapi dijamin oleh Declaration of Human Rights, bahkan dijamin juga oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Kok dikenakan status ya, sudah statusnya aneh ya TSK, kemudian bahkan dikenakan aturan dalam Undang-Undang ITE yang itu kalau Mas Marki lihat lucu banget itu, karena di pasal 32 dan pasal 35 aturan itu tidak dibuat untuk ini gitu. Aturan itu kan kebetulan saya dulu ikut yang merancang. Itu untuk dokumen elektronik ketika seseorang mengirimkan sebuah berkas elektronik yang kemudian direkayasa. Pertama untuk dibuat tidak asli, ya misalnya saya transfer 1 juta, saya ganti menjadi 10 juta. Atau seolah-olah yang itu palsu, saya jadikan itu asli. Nah itu baru kena itu gitu. Nah tiba-tiba katanya saya melakukan manipulasi. Ada mereka yang mengedit. Apanya yang diedit ya? Wong kami itu melakukan analisis